Kurang, ya, nanti ditambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita masih dibagi peluang untuk menuntut ilmu, menambah ilmu, memahami ilmu. Mudah-mudahan apabila kita ada ilmu, kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah lebih baik, dia akan mendalami ilmu agama. Kita bukan malaikat, tetapi kita juga tidaklah menumpuk-numpuk dosa. Sampai kata orang, sik tahu dosa. Kita berada di mana-mana, sik perasan. Apa yang perlu kita lakukan. Kadang-kadang kita putus hubungan dengan Allah. Kadang-kadang putus dengan manusia. Kalau sudah putus hubungan dengan Allah, maka kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kita akan terdedah kepada dosa. Sama ada dosa itu kita sadari, dosa zahir, atau yang kita sadar. Oleh itu tazkirah, ceramah, nasihat itu penting. Supaya sekurang-kurangnya kita mengurangi dosa dan memperbanyak amalan-amalan yang baik. Si ada dosa itu bukan manusia, sebab manusia itu tempatnya dosa dan lupa. Tetapi kita harus berusaha amal-amal solehnya lebih baik daripada dosanya. Kenapa kita kenalkan dosa-dosa? Sebab dosa itu sedikit. Dan amal soleh itu banyak. Tapi kenapa orang lebih tertarik kepada dosa? Sebab dipengaruhi oleh hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan, ada kesadaran kepada kita untuk memperbaiki apa-apa yang pernah kita lakukan yang kurang baik di sisi Allah. Ya. Teori, ada satu teori Hudzaifah bin Yaman, dia selalu bertanya sama Rasulullah perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak baik, tidak diridhoi oleh Allah, dan lain sebagainya. Sahabat yang lain kurang puas hati. Kenapa yang ditanya yang negatif saja? Padahal yang lain-lain tanya yang baik-baik. Tanya fadilah, apalagi nanti datang Ramadan ya, daya tariknya kan fadilah ya. Selalu nanya sama Ustaz, apa fadilahnya, apa fadilahnya. Jarang yang nanya apa yang menyebabkan batal. Kalau kenal yang buruk-buruk, maka senang pola yang baik-baik. Sayangnya orang 2 kali 5. Baik juga, buruk juga dilakukan. Sebab saya tahu perbezaan. Ya, itu. Kalau kita tahu gelap itu, yang lainnya terang. Senang mencari terang selain kegelapan.
Gitu. Nah, itulah ya manfaat. Saya coba ada buku kecil mengenai dosa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Maksudnya jika kamu menghindari dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami ampunkan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecil kamu. Dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu di surga. Jadi, bagaimana kita menghindar, kita sih kenal. Itulah perlunya ilmu. Maaf ya, si semua. Tahukah kawan-kawan apa yang membatalkan sholat? Padahal kita sholat khusyuk kan? Tahu sih, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang sholat kan? Jarang sadar lah. Kenapa celaka? Rugi? Sebab apa? Sahun. Lalai, tak ada kualiti sholatnya, tak ada kesan kepada akhlaknya. Itu jarang disadari oleh saya, oleh kita. Yang ingat pahala aja. Gugur pahala kita sih sadar. Termasuk Ramadan ya. Sadar sih ada orang haus, dahaga, batal puasanya. Itu perlu didalami supaya kualiti ibadah kita semakin bertambah. Dosa dan pembahagiannya. Satu dosa besar, kedua dosa kecil, kemudian bagaimana menghindari dosa yang zahir dan batin. Ya, ayat yang tadi dibacakan An-Nisa. Ya, Nisa itu perempuan. Ya, ayatnya nomor 31 menyatakan adanya dosa besar dan menunjukkan adanya dosa kecil. Jadi di antara amalan-amalan baik yang kita lakukan, kita mesti sadar ini ada dosa-dosa. Maaf ya, dia rajin pergi haji, rajin umrah. Oleh itu saya agak ngeri. Ya, ada baiknya tapi hati-hati. Habis umrah ke Turki, habis umrah transit ke Bangkok. Bukan salah, tetapi khawatir. Ya, kekhawatiran. Coba khusyuk saja haji, khusyuk saja umrah, jangan tambah dulu. Tapi kalau ditambah, takut sebelum balik sudah gugur. Ini pentingnya ilmu, ya. Itu bukan salah. Apalagi banyak duit kita. Tahu dunia, Turki, negara Islam yang boleh dicontohi. Lalu pergi Jepun, pergi mana-mana. Teknologinya kita tiru. Tapi jangan macam-macam. Umrahnya makbulah, hajinya mabrurah, tapi dikotori di perjalanan. Oh, itu kita khawatir saja. Ya, jangan kutuk-kutuk. Jangan memperkecil, meremeh-temehkan. Ya, bepergian kemana saja. Dosa besar. Menurut ulama, ya, kebanyakan ulama, banyak definisi dosa besar. Tetapi ya, di dalam buku kecil ini kita himpunkan sebagai berikut. Semua yang dilarang Allah, apa saja yang dilarang itu mengandungi dosa. Atau semua yang dinyatakan haramnya oleh Quran. Jadi kalau baca Quran, tidak dijumpai apa-apa yang diharamkan, lakukan saja. Jangan nanya-nanya. Banyak yang nanya,
Pintu ini ada tulisannya, ada. Masuk keluar masuk situ. Tapi kalau ada tulisan, kecuali staff baru tahu. Iya. Ditulis di situ, senantiasa ditutup. Baru kita lakukan, Monse udah buka saja lah. Boleh bebas kan? Apa sebab? Si ada nota. Itu nah, senang lah. Itu. Nah, sekarang kursi. Kalau sudah si duduk, tolong rapatkan. Mun ada nota, mun si ada udah biarkan saja. Kecuali etika, akhlak. Nah, itu caranya kita berpikir. Perkara yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kalau kita lakukan itu dosa. Atau semua yang atasnya diwajibkan hukuman. Siapa-siapa melakukan disebat. Itu ya. Yang melakukan direjam. Yang melakukan potong tangan. Jangan lakukan. Sayang di kita si ada potong tangannya. Kalau tidak habis pencuri. Mekah itu habis pencuri. Saya tahulah sekarang ya. Zaman saya 60-an, 70-an saya ada pencuri. Buka saja pintu itu. Kalau kita tidur, si ada yang berani masuk. Sekarang dikunci, kuncinya hilang. Semua saya tahu. Tahu dipotong tangannya di mana. Di dekat pintu masjid. Hari Jumat biasanya. Lepas itu, waktu itu tangannya digantung. Di tiang. Sayang waktu itu belum ada handphone. Kalau tidak, wah prak. Saya hilang itu punya gambarnya. Gambar asli maksudnya ya. Bukan ambil dari internet. Langsung kawan saya, wartawan bagi saya. Potong tangan. Yang membunuh, potong leher. Oleh itu ramai. Apabila kita jumpa di pasar ya, yang tangannya puntung, jalan terus ke masjid biasa. Si ada yang jeling-jeling pun, apa? Karena sudah tobat. Apa tobat? Sudah dihukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia sudah tobat. Bagaimana yang belum dihukum? Carilah amalan-amalan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dia dan jangan ulangi lagi mencuri. Ya, itu. Atau sesuatu yang menurut Al-Quran atau hadis akan dibalas dengan azab neraka pada hari kiamat. Mananya jangan lakukan itu. Itu dosa. Atau nyatakan sebagai hal yang dimarahi oleh Allah. Kalau boleh yang disebut makruh itu jangan lakukan. Maaf. Kita sujud. Mau tembakau. Apa kata kita kurang ajar? Bukan? Itu namanya makruh. Disukai oleh Allah. Kan kita diumpat ya oleh orang ya. Kurang ajar. Siapa tuh merokok di situ? Juga. Oleh itu alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Kita sudah mulai membaik. Itu. Kalau merokok belum bersih, jangan masuk masjid dulu. Kena mempengaruhi sejadah yang kita sujud. Nah, ini. Atau musim durian. Kalau belum bersih, belum harum, jangan berjamaah di masjid dulu. Itu disebutnya makruh. Asal mulanya bawang. Bawang bombay. Orang Arab itu kalau makan bawang, itu daun bawang. Jadi itu namanya makruh kalau berjamaah. Sebab kiri kanan. Sekurang-kurangnya di hatinya sih suka. Itu nah. Oleh itulah sekarang ini banyak atar. Nah. Itu. Atau hal yang wajib padanya laknat.
dilaknat oleh Allah, dimurkai. Macam Yahudi nah, Zionis. Kan banyak laknatullah. Bukan kita yang melaknat, Allah. Kalau kita yang melaknat belum tentu dosa. Tapi kalau sudah Allah yang melaknat, habis kita. Tidak ada tandingan. Ya. Atau hal yang dijanjikan dibalas dengan janji siksa yang bersyarat. Hati-hati, ya. Tidak ada ampunan. Itu. Atau yang disifati pelakunya sebagai fasik. Orang jahat. Ya, fasik. Ada juga pendapat yang mengatakan untuk mengetahui perbezaan mana dosa besar dan mana pula dosa kecil, membandingkan ya, mafsadat dosa tersebut dengan mafsadat dosa besar yang telah disebut oleh Nas. Nah, ini nanti kita teruskan nanti macam-macamnya. Ya, oleh itu kita guna buku supaya tahu tamat belum. Nanti insyaallah. Ya, saya lupa cuma print 20. Insyaallah doakan ya, minggu depan dapat. Ya. Kita guna buku supaya oh ini takrif, ini definisi, ini cara mengatasinya. Gitu nah. Sebab setiap apa saja dapat diselesaikan dengan baik. Itu ya. Jika kebinasaan yaitu mafsadat, dosa tersebut tidak sampai kepada mafsadat yang paling kecil daripada dosa besar, maka ia adalah dosa kecil. Jika sama atau lebih, maka ia termasuk dosa besar. Ya, kita boleh lihat ya, sikit-sikit. Kalau bunuh orang kecil kan besar. Coba bayangkan. Sampai Quran mengatakan membunuh orang seorang sama dengan membunuh banyak orang. Kita bunuh bapaknya. Mafsadatnya kepada siapa? Kepada anak cucunya. Mencuri kecil kah besar? Zina sampai terpaksa orang Melayu dulu cakap ada anak zina. Turun-temurun si lupa-lupa. Dari situ kita dapat mengesan mana besar, mana kecil. Jeling orang, dosa besar kan dosa kecil. Jeling. Ada orang masuk perempuan terus sampai duduk diintai terus. Itu. Hati-hati masjid nih. Termasuk saya pandangan kita. Oleh itu tutup itu ya tutuplah. Tak payah dekat-dekat. Ya, boleh dekat tapi matanya jangan dekat. Itu yang duduk belakang itu. Allah yarham Buya Hamka dulu. Maaf, dulu belum ada jilbab ya. Jadi yang ngaji itu beratus-ratus, beribu-ribu. Lelaki, perempuan. Jadi jamaah angkat tangan. Kenapa sih ada hijab? Apa kata Buya Hamka? Hijabnya saya. Gurunya berwibawa. Jadi bukan tengok orang, tengok guru. Sekarang sih sama-sama jeling. Gitu. Ya. Sesudah berjilbab, alhamdulillah. Ya, itu. Oleh itu kami punya sekolah pisahkan lelaki dengan perempuan. Di luar itu bukan tanggung jawab kita. Jangan dijadikan satu. Ada hiburan pakai hijab. Dangdut pakai hijab. Ya,
Jadi berhati-hati saja. Ya, kan tadi intajtanibu, jauhi banyak-banyak. Gitu nah. Menghindar. Ya. Wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat zina. Bukan jangan berzina, dekat saja sudah haram. Jeling-jeling minta nomor handphone, lepas itu limpas-limpas depan rumahnya, lepas itu berjanji jumpa di waterfront. Sesudah saya tegur, kenapa? Mak udah izin. Astagfirullahaladzim. Ya, memang hanya di waterfront, jangan buruk sangka. Piknik ya, sama kawan-kawannya, ada cikgunya. Iya, cuma berhati-hati saja. Itu ya. Kemudian dikatakan di sini, pendapat yang lain mengatakan tidak ada dosa besar jika minta ampun. Tuh. Tidak ada dosa besar jika minta ampun. Kalau zina, ampunannya macam mana? Sebat. Itu baru itu ampunan. Ada sejarah. Ada riwayat. Seorang lelaki datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, saya bersetubuh dengan istri. Bila? Ya bulan bulan Ramadan, siang hari. Maaf malam hari halal. Banyak suami bini tidak mau duduk tidur bersama. Duduk sih mau. Haram dia kata bulan puasa. Haram tuh siang, batal. Malam boleh. Ya saya ulang-ulang. Sebab kaku kita ini. Kemesraan hilang di bulan Ramadan. Selalu jauh aja. Ada juga yang saya mau duduk berdua sama suaminya. Hati-hati batal. Mesti sentuh. Kenapa? Duduk aja sih boleh. Boleh kemesraan di bulan Ramadan. Asal malam. Siang boleh. Cuma takut terjatuh kepada nafsu yang berlebihan. Itu nanti tanya sama Ustadz Fikah ya. Tidak ada dosa besar jika minta ampun. Ini peluang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di bulan Ramadan. Oleh itu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Mudah-mudahan kita jumpa Ramadan lagi. Mohon ampun. Sebab pintu terbuka. Hari-hari bukan Ramadan. Sempat minta ampun. Ramadan insya Allah khusyuk ya. Khusyuk. Mudah-mudahan dibagi peluang. Khususnya macam saya. Dan macam-macam sebangsa saya. Ya. Dan tidak ada dosa kecil jika terus dilakukan. Hati-hati yang kecil-kecil jadi besar. Siapalah Ustaz kecil ini baru jeleng Ustaz. Kalau selalu jeleng, dikumpul jelinganya. Akhirnya kan masuk hati. Tengok pertama tak ada masalah, kedua, ketiga baru masalah. Gitu nah. Kata Bomba, hati-hati api kecil jadi kawan, api besar jadi lawan. Tadinya dosa kecil, bertumpuk jadi dosa besar. Kalau ikut hati, tumpuk-tumpuk hitam, makin lama makin gelap. Ya, gitu. Jumlah dosa besar, supaya tahu. Ada ulama mengatakan jumlah dosa besar ialah berapa? 7. Sikit ya. 7 macam saja. Mohon mau tahu. Berdasarkan hadis sahih yang menerangkan tentang dosa besar. Namun hadis-hadis sahih yang membicarakan dosa-dosa besar banyak. Dan kebanyakannya mengatakan dosa besar lebih
daripada 7. Ya sedikit saja yang kita ingat. Berzina, membunuh, gitu. Saya hafal 2. Tolonglah tambah jadi 7. Gitu. Itulah. Tapi yang lain mengatakan masih banyak, ya. Terutama dalam perkembangan zaman modern ini, dosa makin banyak. Yang tadinya dosa kalau kita keluar, sekarang di dapur sudah banyak dosa. Di dalam handphone, ya. Di masjid boleh dosa sebab buka handphone. Buka TikTok. Yang macam-macam. Jangan macam saya lah, ya. Black handphone saya. Setiap buka datang aja maksiat. Saya mau buang sayang. Quran ada, hadis ada. Orang bogel juga ada. Dari mana datangnya cabaran bagi orang-orang yang ingin beramal soleh? Kalau kita tidak tercabar, kita tidak berjuang untuk mendalami ilmu-ilmu itu. Lalu kita usaha untuk memperbaikinya. Jangan hidup mau selesa, terutama sekarang ini. Kalau tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Terkadang satu-satu hadis menyebut macam-macam dosa besar. Sekadar contoh. Bukan untuk menetapkan jumlahnya. Karena biasanya Nabi kita apabila menyebut tentang sesuatu, maka beliau hanya menyentuh yang ada kaitannya dengan pokok pembicaraan waktu itu. Rasulullah diutus di Mekah. Mungkin contohnya yang berada di Mekah. Oleh itu ramai orang yang sik perasan. Barangkali di negeri kita tidak penting itu, rejam. Itu kan Mekah. Itu ya. Kadang-kadang contohnya contoh yang berlaku di Arab Saudi sahaja. Tetapi itu juga contoh bahwa harusnya berlaku sebab panduannya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena besarnya, karena biasanya Nabi kita apabila menyebut tentang sesuatu, maka beliau hanya menyentuh yang ada kaitannya dengan pokok pembicaraan waktu itu. Bukan menyatakan itu saja dosa besar sebagai penetapan. Atau itu sekadar contoh sahaja. Ada riwayat yang mengatakan Ibnu Abbas ditanya tentang dosa-dosa besar. Benarkah dosa besar itu hanya 7 macam? Beliau menjawab, dosa besar itu sampai 70 macam. Kalau hafal bagus. Kalau kita baca Quran, coba bagi tanda yang menyebabkan dosa-dosa besar ini. Ya, atau membaca hadis ya. Sampai 70 macam, kata siapa? Kata Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Beliau menjawab dosa besar itu sampai 70 macam. Malah menurut riwayat lain 700 macam. Ya, ini menakutkan. Hati-hati, mudah-mudahan kita jumpa ya. Itu dosa besar saja. Sekarang dosa kecil. Ini yang kita selalu sadar. Dosa kecil juga disebut lamam. Ya, namanya lamam. Jangan panjang-panjang, jangan lamam. Lamam. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ya, tentang dosa kecil ya.
yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, serta perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil-kecil yang mereka terlanjur melakukannya, maka dimaafkan. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas keampunannya. Apa itu lamam? Lamam ialah dosa kecil yang tidak mungkin ada orang yang terlepas daripadanya. Melainkan orang yang memang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ma'sum. Sebagai contoh, dosa berkaitan antara lawan jenis tapi di bawah zina. Nah, itu hati-hati. Ya, artis-artis seperti bercium, main mata dan memandang. Tuh kan? Itu lamam. Ini saya apabila saya mengingatkan artis yang melakukan lamam ini, apa dia kata? Saya ngikut skrip. Kalau saya ngikut bayarannya kecil. Sebab saya cari nafkah yang halal untuk membantu orang tua pergi umrah. Kan main fatwanya. Ini lamam ini ya, berlaku. Atau mendekati lamam. Ya, ikut skrip. Skrip orang Melayu mesti dilakukan apa adanya. Suami, bini tidak usah cemburu. Faham. Itu kan main saja. Di luar kami sih. Dan dia kebal. Cik mau dengar nasihat lagi. Sebab demi duit. Ya, cita-citanya tinggi. Mau bangun rumah buat emak bapak. Pergi haji, pergi umrah. Nawaitunya ikhlasnya. Tapi si tahu amalannya. Yang dosa lamam tadi. Antara lain. Ya. Kalau punya saudara, mana-mana perbaiki. Ada cara-cara yang lebih baik daripada itu. Ya, main mata, memandang ya, jeling-jeling ya. Bagaimana video call Ustaz? Nah, mula. Bukan jeling orang melalui video call. Malam-malam good night ya. I love you. Mau tidur ya. Sudah mula. Si tahu siapa ngajar itu. Ya, ini maaf. Ini jenis lamam ya. Yang di bawah dosa besar. Tapi jangan lupa bahwa melakukan dosa kecil yang terkumpul padanya dua macam yang haram dengan sendirinya menjadi dosa besar. Dan ini kan mendekati kepada wala taqrabul zina. Jangan dekat-dekat zina. Itu nantinya ke sana bersahabat. Ya. Bercium atau meraba adalah dosa kecil. Bagaimana main film kan harus meraba. Sebab romantis. Doalah masing-masing. Jangan sampai anak cucu kita jadi artis. Sedih saya. Sudah menjadi sesuatu. Dan emak bapaknya saya tengok kasihan. Bagaimana ini? Hati kecilnya emak bapak. Anaknya dapat rezeki semacam itu. Dan artisnya dipuja-puja karena mainnya memang serius. Macam betul menghayati permainan. Bininya pun sudah kebal. Apa? Karena duitnya banyak. Ya, termasuk suaminya. Nah, itu ya, hati-hati tadi ya, ini jenis lamam ya. Dengan sendirinya menjadi besar ya. Bercium atau meraba adalah dosa kecil.
Tapi jika dilakukan terhadap istri tetangga, adakah iya? Tetangga kan tidak semestinya tetangga rumah. Mungkin tetangga wilayah, tetangga negara. Kan sudah luas sekarang jiran kita. Nah, tetangga langit. Ya. Nah itu. Ia menjadi dosa besar. Dari mana kita tahunya itu? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Innallaha kataba ala ibni Adam hazzatan minaz zina adraka dzalika la mahala fazinal aini an-nadhar wa zinal lisani an-nutq wan nafsu tatamanna wa tastahi wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzibuhu. Nah, ini contoh-contoh gambaran. Sesungguhnya Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah menentukan bagian seseorang tentang zina yang tidak mustahil didapatinya. Maka zina mata adalah memandang. Ini kan selalu diterangkan bulan puasa saja ya. Membatalkan puasa. Bulan Syawal bolehkah? Bulan Rajab bolehkah? Ini selalu memang kita tekankan membatalkan puasa gitu nah. Itu ya. Zina lidah mengucapkannya. Mungkin mengucapkan yang pornografi. Iya, bincang-bincang seks. Menggambar-gambarkan tentang film dan lain sebagainya. Ya, itu. Zina hati adalah mengingini, melamun-melamun, berangan-angan, membayangkan orang ini maaf, ya mudah-mudahan Allah ampunkan saya, ampunkan orang-orang yang pergi umrah dan haji. Kan kita datang di negara antara bangsa. Maaf ya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang gemuk, ada yang kurus. Kita kan duduk-duduk ya selepas sembahyang duhur, maghrib. Ada beranda, ada kursi ya. Maka limpaslah rombongan. Ya kita kan mau lihat. Sudah lihat komen. Telinga saya masih belum peka. Ada saja komennya. Telinganya mancung lah. Ini. Ya, saya kata mudah-mudahan Allah ampunkan saya. Seperti sini. Kita hidup di negeri orang lain. Dulu di Arab itu mana ada orang mukim paling sikit. Semuanya orang Arab. Sekarang tengok lagi orang Jawa. Tengok lagi orang Malaysia. Kan dulu mana ada. Mulutnya komen. Macam-macam. Padahal baru umrah. Baru haji. Baru sholat. Jadi ini. Ya. Bukan menakutkan. Kalau sudah tahu ini. Mari berhati-hati. Gitu. Jangan disertai nafsu. Ya. Membenarkan atau mendustakannya. Yang dikatakan lamam, menurut pendapat yang lain ialah semua dosa yang tidak ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala hukumannya di dunia. Dan tidak pula dijanjikan azabnya di akhirat. Atau yang boleh terhapus dosanya dengan mengerjakan sholat yang 5. Artinya tidak sampai ke peringkat dosa besar dan yang amat dikeji daripada maksiat. Sekedar memandang, nah begitu kan. Kecuali zina kan begitu kan. Tapi yang dikhawatirinya bertumpuknya itu apa? Jadi tabiat.
Tunggu di pintu. Sebab apa? Ya senang memandang. Sebab selalu limpas. Itu yang ditakutkan. Jadi pelanggan tetap. Saya tidak usah sebut ya. Bagaimana nanti dikira kita ikut campur ya. Orang kita apabila habis sholat duduk. Itu kan laluan perempuan. Kita bukan malaikat. Itu ya lamam. Ya, mudah-mudahan kita semua khususnya saya ya dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.